Mantap virtual exercise-nya hari ini, Coach. Kita Thank you. akan lanjutkan ke webinar masalah gizi dari Dr. Pande Putu. Selamat pagi, Dr. Pande Putu. Selamat pagi, Mas. Oke. Kita ya sudah. Bagaimana kabarnya pagi ini, Dr. Putu? Baik, Mas, baik. Oke. Baik, ya. Udah ya jadi co-host, Dok. Siap. Iya. Mungkin kita nanti teknisnya ada share screen atau gimana? Iya, share screen, Mas, share screen. Oh ya, siap. Ini langsung aja. Mungkin ya kalau ada sambutan dari Dokter Mariani sebelumnya. Ya, terima kasih Nutrisan, Coach Janet, makasih. Agak beda ternyata kita ringan sama beratnya ya, Coach ya. Semangat pagi semua perwira dan pujangga pejuang Sebuse Blackpink 2021. Nggak terasa kita sudah sampai hampir 3 bulan sebentar lagi. Maka pagi ini terima kasih karena kesediaan dari Dokter Putu untuk kita berbincang-bincang sedikit bagaimana pengalaman kemarin kita mengatur nutrisinya dan ke depan bagaimana kita bisa menjaga kondisi yang sudah baik dalam 2-3 bulan terakhir ini untuk dipertahankan. Dan mungkin juga ada beberapa kawan-kawan yang, Dok, kok saya sudah olahraga tapi berat badannya belum turun-turun, apakah ada kendala di makan atau di olahraganya? Dokter Putu akan coba menjawab, akan memberikan trik-trik untuk menginfokan kendala-kendala yang kita alami. Semoga dengan mengatur makanan ini kita bisa lebih sehat dan juga lebih produktif, terutama kendala akhir-akhir ini. Dokter Putu, kami itu sedang ada audit, jadi setahu saya ada rekan kita yang dalam 2 minggu proses audit itu naik sekitar 3-5 kilo, Dok. Mungkin itu boleh juga dikasih tips dan triknya, karena infonya sih serba salah saat audit. Kalau nggak snack, dia stres sama ya juga bosan, tapi kalau dia makan snacknya ya itu tadi, ternyata 2 minggu naik 3 kilo minimal. Nah mungkin itu salah satunya boleh dibahas juga, Dok, karena cukup sering kejadian seperti itu di tempat kami. Ya mungkin seperti itu. Silakan Dokter Putu, kita mulai healthy talk-nya. Oke. Ya. Oke, coba saya share screen ya. Nah, terima kasih, Dok. Selamat pagi para teman-teman semuanya. Oke, pagi ini coba saya mau menjelaskan masalah yang selalu krusial kalau misalnya kita menjalankan suatu program yang namanya program wellness atau program yang kita berusaha untuk memperbaiki bentuk badan tubuh kita. Yang sering terjadi saat ini adalah kita terlalu banyak, karena biasanya tuh selalu tuh kalau dalam program-program kayak gini, turunnya cepat, nanti naiknya cepat. Begitu. Kenapa? Karena ya pada saat masa 3 bulan ini, mungkin para bapak dan ibu kayak proses dipaksa untuk berubah. Semuanya dipaksa untuk berubah. Sebentar, nih coba saya share screen. Nah, dipaksa untuk merubah seluruh aktivitasnya, pola makannya semua berubah, dan akhirnya begitu bulan pertama, bulan kedua, pasti itu selalu tiba-tiba langsung turun drastis. Kenapa? Ya karena tubuh kaget. Tubuh kaget, jadinya kalori yang masuk tuh rendah, energi yang keluar tuh lebih banyak. Jadi terjadi defisit kalori. Nah, tapi yang sering terjadi pada saat proses metabolisme itu terjadi adalah, yang banyak orang tidak sadari adalah, yang cepat turun adalah massa otot, bukan massa lemaknya. Jadi komposisi tubuh tuh kalau dilihat, komposisi ototnya yang justru agak mengalami penurunan jauh lebih banyak dibandingkan komposisi lemaknya. Sehingga itu yang memicu terjadinya ruangan
pada dalam tubuh yang istilahnya ruangan kosong, sehingga begitu aktivitas kita tiba-tiba berubah jadi sedentary atau tiba-tiba tidak bergerak, akhirnya metabolisme itu terjadi perubahan, apa yang kita makan itu akhirnya bukan menjadi suatu komponen ke otot, tapi ke komposisi lemak. Perlu diingat di sini bahwa yang namanya burn the fat itu adalah suatu hal yang sangat susah sekali dilakukan oleh tubuh. Kenapa? Karena untuk membakar lemak itu, dia membutuhkan komponen yang lainnya. Dia butuh oksigen, dia butuh karbo, dia butuh protein, dia butuh mineral, vitamin. Jadi namanya burn the fat itu nggak sembarangan. Kalaupun misalnya mau cepat atau gimana, berarti tubuh dipaksa, dan itu biasanya sering terjadi. Yang sering saya dapetin di pasien di rumah sakit adalah yang penurunan berat badan dengan secara drastis dari tempat-tempat gym itu adalah terjadi kerusakan pada fungsi jantung, paru, dan ginjal. Dan itu sering banget terjadi, dan terutama di fungsi saluran cerna. Itu saya sering banget mendapatkan kasus begitu. Nah, jadi kalaupun misalnya kita berusaha untuk menurunkan berat badan, jadi kalau yang seperti saya tahu pada program yang telah Bapak dan Ibu lakukan ini adalah, ini kan program yang katanya sudah hampir 3 bulan. Nah, di sini saya tekankan bahwa yang penting di sini adalah balance. Jadi antara apa yang kita makan dengan apa yang kita keluarkan itu harus balance, dan itu, mohon maaf, kalau misalnya kita mau turunin itu, kita harus perlahan, bertahap. Benar-benar bertahap. Seperti yang ya saya sendiri, saya juga ngelakuin dulu berat saya sekitar 158 kg dengan tinggi 187. Saat ini berat saya di 98 dengan tinggi 187, tapi dengan massa otot, massa lemak tetap stabil di sekitar 19 hingga 20. Tapi itu juga membutuhkan waktu yang cukup panjang, karena kenapa? Tubuh berusaha untuk metabolisme sehingga yang terbakar dan yang terjadi itu dalam tubuh tuh tidak terjadi perubahan yang besar. Nah, yang paling penting di sini yang orang sering tidak sadari adalah komposisi kalori dalam makanan. Yang ini akan saya jelaskan. Kenapa kalori itu penting? Karena banyak orang nganggap, makanan sehat. Oh, ini makanan sehat, ini makanan nggak sehat. Tapi ternyata kita nggak sadar. Kalau contohnya paling gampang gini, kacang almond. Kita nggak sadar kalau kacang almond, itu kalau jumlah kacang almond, 5 kacang almond itu, ternyata kalorinya itu setara dengan hampir 1 porsi nasi. Kita nggak nyangka. Kita snacking kacang almond 5 biji yang ukuran sedang. Tapi ternyata itu sama kayak kita makan nasi. Di dalam tubuh, suka nggak suka, mau dibilang, oh ini banyak serat gimana? Ya ngebacanya juga sama. Karena metabolismenya kita belum dirubah. Nah, lalu yang paling penting juga di sini, kalau kita mau berusaha untuk menstabilkan berapakah kalori kita harus tahu berapakah jumlah kalori yang kita butuhkan di dalam tubuh. Nah, ini kalau digambar, ini adalah kalori yang kebiasaan untuk orang Eropa. Itu rata-rata memang kalau untuk usia 21-25 itu sekitar 2.400 karena masih aktif-aktifnya, masih bergerak sana sini. Dan usia 36, usia 30-an ke atas itu 2.600 karena makin tambah 30-40 biasanya pekerjaan makin tambah banyak, jadi masih kebutuhan kalorinya tinggi. Dan begitu makin berumur turun, itu akhirnya makin tambah turun kalorinya. Tapi ini untuk orang Eropa. Untuk orang Asia bagaimana? Simpelnya adalah, kita selalu ngitungnya adalah antara 25 hingga 30 kilokalori per kilogram berat badan. Itu yang paling kita secara gampangnya dihitungnya secara gitu. Dan tubuh itu selalu diingat. Pernah ada kejadian, saya punya pasien yang dia benar-benar dietnya itu udah very low kalori. Jadi dia cuma makan total cuma 500 kilokalori. Dan itu sangat kecil sekali dan sangat berbahaya. Kenapa? Ingat, di tubuh kita itu ada yang namanya jantung, otak, ginjal, saluran cerna, usus, kemudian organ-organ tubuh lainnya. Dan mereka butuh energi. Mereka sangat butuh energi. Mereka itu kalau misalnya tidak dapat energi dari asupan makanan, mereka akan mendapatkan energi dari tubuh. Caranya gimana? Hancurkan jaringan ototnya. Bukan jaringan lemak yang dipakai duluan, tidak. Di dalam tubuh yang terbakar pertama kali adalah jaringan otot. Kalau misalnya Bapak dan Ibu lihat, banyak orang kayak kemarin contohnya pada saat COVID lagi tinggi-tingginya, itu banyak sekali. Saya punya pasien-pasien saya yang rata-rata personal trainer yang udah datang dengan berotot, begitu perawatan, ya ada yang berhasil keluar, ada yang berhasil enggak, ada yang berhasil keluar gitu. Jadi badannya itu tadinya datang masuk lewer.
rendah. Kenapa? Karena nggak bisa makan makanannya. Ya jalur itu berat. Dianjurkan untuk dia butuh gula juga. Dia sadari bahwa juga akan hilang. Tapi itu paling sering orang itu dari zaman dulu lakukan itu adalah saya kurangin karbonya, saya naikin proteinnya, ada yang dia tinggi lemak lah, tinggi protein. Ingat, tubuh itu balance, metabolisme terutama untuk fungsi ginjal. Banyak sekali yang saya dapat memang untuk orang yang sering olahragawan. Begitu saya uji fungsi ginjalnya, ternyata fungsi ginjalnya mengalami penurunan. Gangguan ginjal. Yang banyak kemarin itu sampai sekarang masih banyak dilakukan. Nah, kenyataannya saya banyak pula dapat pasien yang mengalami diet tinggi lemak tersebut masuk ke rumah sakit dengan pendarahan saluran cerna. Jadi perutnya ternyata bermasalah dan cairan warna hitam. Dan itu sudah sangat fatal sekali. Kenapa? Tuhan sudah menciptakan tubuh kita yang balance, seimbang. Jadi selalu ikutin kalaupun kita pola makan ini, karbohidrat cukup, protein cukup, serat cukup. Kenapa? Nah, itu untuk komposisi balance seluruh dalam tubuh. Serat pun harus diingat. Serat ini ada namanya serat larut dan serat tidak larut. Nah, serat itu kalau misalnya di dalam tubuh terlalu overload juga, itu akan bikin gangguan di usus bagian bawah. Dan ingat juga di sini, namanya serat itu juga berhubungan dengan kalori. Jadi serat itu juga ada kalorinya. Kemudian, kalau diingat juga bahwa yang namanya lemak. Lemak itu juga kalorinya juga cukup tinggi. Lemak itu, contoh paling gampang gini. Lemak. Olive oil lah, kelihatannya bagus ya. Tapi kalau satu sendok makan olive oil itu sekitar 10 mili olive oil, itu sekitar 100 kilokalori. Nah, 100 kilokalori itu setara dengan hampir setengah porsi nasi atau hampir setara dengan satu potong tempe. Nah, jadi yang masuk ke kalori tubuh kita sama saja. Bedanya di mana? Bedanya adalah berapa lama absorpsi di dalam tubuhnya. Nah, tetapi absorpsi di dalam lambung. Tapi selalu diingat di sini bahwa di dalam lambung, dalam proses penyerapan itu, dia nggak bisa kalau cuman lemak sendiri, protein sendiri, karbohidrat sendiri. Jadi memang harus balance. Kemudian, ini waktu makan yang mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu semuanya. Yang paling penting adalah memang waktu makan. Waktu makan itu selalu saya usahakan adalah jangan pernah merubah waktu makan. Usahakan selalu tepat waktu. Kalau misalnya, aduh dok, saya kerja, jadi saya nggak sempat untuk makan. Saya banyak ngejar timing, ada mau audit lah, mau biasa kalau udah akhir-akhir tahun itu sudah mau buat anggaran tahun depan lah, hitung anggaran tahun ini, kemudian koreksi-koreksi. Nah, itu yang harus kita lakukan adalah, misalnya jika kita skip makan siang, kita nggak sempat, usahakan pada misalnya jam 12.38 itu waktu 12.30 waktu terbaik untuk makan siang. Jika kita nggak sempat makan, misalnya mengunyah gimana, usahakan tuh perut setidaknya terisi walaupun simple. Jadi dengan apa? Bisa dengan namanya makanan cair atau dengan susu. Itu yang paling gampang. Atau lebih simple lagi adalah buah, yaitu buah yang mengandung komponen karbohidrat. Karbohidrat yang nggak susah dicerna oleh tubuh, yaitu apa? Pisang. Tapi bukan pisang yang sudah kematangan, pisang yang tepat. Kemudian juga mungkin bisa yang saya bilang tadi, kalaupun misalnya nggak sempat adanya cuma snacking,
Bisa snacking, tapi ingat jumlah kalorinya nanti akan saya jelasin di nutrition facts yang selalu ada sebenarnya di di paket snacking kita. Oke. Lalu kemudian juga diingat juga seperti porsional. Nah, ini kita lihat ada porsional kayak gini. Selalu diingat bahwa semakin besar piring, semakin besar jumlah makanan yang kita makan, itu kalori makin tambah tinggi. Dan selalu kita lihat juga bahwa yang berhubungan dengan pola diet adalah kita harus berhubungan dengan efek visual. Karena kita ngelihat seperti saya bilang tadi, makanan kelihatannya ringan, tapi ternyata kalorinya tinggi. Nanti saya akan jabarkan di gambar selanjutnya adalah kita mungkin nggak tahu kalau perhitungan kalori-kalorinya itu ternyata jauh lebih tinggi lagi. Dan ingat di sini, kalori yang semakin tinggi itu biasanya dimulai dari apa? Proses pengolahan, processing food. Proses pengolahan itu yang bikin asupan jadi makin tinggi. Contoh paling gampang gini, ayam goreng. Ayam goreng biasa, ya, ayam goreng biasa, itu kayak simple. Ayam goreng biasa itu cuman ayam, dada ayam, kita goreng, ya, itu paling hanya sekitar 100, yang ayam goreng dada ukuran ya ayam biasalah, itu paling sekitar 200 kilokalori. Tapi begitu kita makan, sebelum diolah ayamnya kita kasih tepungnya itu dikasih baluran telur, tepung, kemudian kita goreng, itu kalorinya menjadi 450 kilokalori. Lah, itu dapat dari mana sisa kalorinya? Dari tepungnya tadi dan minyak yang keserap ke tepungnya tersebut. Itu yang menimbulkan kalorinya jadi jauh lebih tinggi lagi. Nah, ini seperti saya bilang sebelum kemarin-kemarin, porsional itu paling gampang untuk hitung kalori adalah kita dengan tangan kita. Jadi, itu sudah cukup membantu kita dalam kita program dietnya. Karena kenapa? Tangan kita sendiri sudah membantu kita untuk menentukan berapa jumlah kalori yang kita makan. Nah, ini mungkin gambarnya sudah pernah saya kasih tahu. Jadi, prinsipnya adalah, kalaupun kita misalnya makan komponen protein dengan telapak tangan kita, kemudian sayur-sayuran dengan genggaman tangan kita, kemudian kita bawa buah-buahan juga menggunakan cakupan tangan kita, kemudian keju dan cake itu juga dengan cakupan tangan kita. Nah, ini yang paling penting adalah yang di sini kita mulai dengan kalori. Kita harus memikirkan mana yang asupan makan kita ini, mana yang sebenarnya kalorinya tinggi, mana yang kalori rendah. Karena kenapa? Kalau misalnya kelihatannya kita, banyak orang Indonesia gini, banyak orang Indonesia yang kalau misalnya pasien saya ngomong, dok saya nggak makan cuma seminggu, sehari cuma sekali. Tapi nyemilnya ternyata bisa sampai 3-4 kali. Nah, sementara dia nggak tahu kalau cemilannya itu ternyata kalorinya sangat tinggi sekali. Seperti di sini perbandingannya, kita harus melihat antara fried chicken dengan grilled chicken. Ternyata kalorinya perbandingannya tinggi sekali. Bedanya di mana? Bedanya satu antara digoreng, satu lagi dengan dipanggang. Digoreng, asupan minyaknya masuk. Begitu dipanggang, asupan minyak dari ayamnya keluar justru. Nah, ini contoh paling gampang. Kita selalu misalnya kopi susu, yang tiap pagi mungkin Bapak dan Ibu suka kopi susu. Nah, dengan kopi hitam. Nah, ini harus perbedaannya di mana? Kalorinya lihat. Begitu kopi susu, kan sekarang banyak kopi-kopi kekinian, kopi-kopi susu kayak gitu, kita harus lihat. Jadi kopi itu, kalau kopi hitam, itu sebenarnya hanya 4 kilokalori. Kenapa kopi hitam aja pun ada kalorinya? Ada, karena di kopi itu adalah karbohidrat, dan dia cuma kecil sekali, ada komponen kalorinya. Jadi 1 gram karbohidrat, dan itu ada 4 kilokalori. Sehingga dibilang asupan yang suatu makanan yang memiliki kalori kurang dari 10, itu kita sebut non-kalori food. Jadi kopi, karena kurang dari 10, kita hitung non-kalori food. Nah, ini kalau kita lihat di sebelah kanan saya yang kalori ini, yang kopi yang hanya 20 kilokalori. Kenapa ada 20 kilokalori? Karena dia kasih ada sekitar susu itu secukup 2 sendok teh susu. Dia cuma ngasih segitu. Creamer, dia cuma kasih ini. Dan dari creamer itu timbul kalori. Nah, beda kalau misalnya kita bikin espresso, cappuccino kah atau cafe mocha kayak di gambar ini. Kita lihat karena dicampurin dengan susu lagi, dicampur dengan gula, creamer, ditamburin dengan karamel, kemudian ada bubuk coklat juga. Akhirnya apa? Kalorinya naik jadi 160 kilokalori. Kita bisa bayangin begitu kita makan, lalu minumnya adalah kopi susu. Jadi kalori yang masuk ke dalam tubuh kita ternyata nambah. Jadi banyak orang ngomong, saya udah makannya sudah sedikit kok, cuma kebiasaan ngemil-ngemil kayak contoh ngemil kopi susu ini, ternyata itu kalori yang ekstra yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah,
ini contohnya lagi kalau kita makan, contohnya ya, misalnya kita lagi di jalan, kita nggak ada sempat makan, yang di depan mata kita adalah makanan fast food. Nah, kita lah di sini. Di luar negeri sana, di Eropa sana tuh sekarang ini sudah, jadi udah ada keputusan dari pemerintahnya, dari Departemen Kesehatannya, bahwa setiap makanan tuh harus dijabarkan berapakah jumlah kalorinya. Di Indonesia kayaknya sepertinya belum. Karena di Indonesia sepertinya orang belum sadar untuk masalah kalori-kalori gini dan kesehatan. Jadi kalaupun dipasang sepertinya tidak ada yang ngeh juga. Nah, contohnya begini, ini adalah berapa jumlah kalori yang masuk ke dalam tubuh kita kalau misalnya paling gampang di burger ya, contohnya di fast food yang saat ini. Nah, kadang-kadang kan kita tawarin, oh, paket hamburger lengkap dengan kentang, dengan cola dan sebagainya. Kita lihat di sini, kalau misalnya burger combo paling atas, burger combo dengan burger only. Burger combo dengan ada kentangnya, ada minuman sodanya, itu kalorinya bisa sampai 850 hingga 1150 kilokalori. Perhatiin, coba kalau misalnya gini, berat badan kita 60 kg. Kebutuhan kalori kita 60 kali 30. 30 mana? 30 kilokalori per kilogram berat badan. 60 kali 30 itu 1.800 kilokalori. Nah, kalaupun misalnya kita makan, misalnya anggap burger ini kita anggap sebagai makan siang. Kita makan 1.150 kilokalori. Berarti 1.800 dikurangin 1.150 ini. Berarti kita tinggal sisa 650 kilokalori yang harus kita makan untuk satu hari. Nah, 650 kilokalori itu sebenarnya sedikit. Kita nggak tahu kalau misalnya kita makan lagi, nanti makan malam kita makan nasi padang atau gimana, itu udah 1.000-an lagi. Berarti masuk sudah lebih dari 1.800. Sisanya tadi, kelebihan kalori tadi, itulah yang disimpan menjadi cadangan lemak. Dan itu yang akan jadi masalah. Nah, kita harus tahu juga, contohnya ini ada contoh-contoh yang kilokalori yang sebenarnya kita nggak pernah sadar. Perhatiin gambar paling bawah. Sandwich only yang grilled crispy, lalu ada di sini yang nomor 3, sandwich combo, sandwich only. Nah, perhatiin antara yang grill sama crispy. Perbedaan kalorinya pun dari 400 yang dipanggang, yang crispy 550. Bedanya tuh hampir 150. 150-nya dari mana? Dibilang tadi, dari tepung dan dari minyaknya tadi. Itulah yang menambahkan. Kemudian kadang-kadang kita juga suka disuruh untuk mau paketnya agak ditambahin lagi nggak, cuma nambah 5.000, gelasnya diperbesar, kemudian kentangnya dibanyakin lagi. Kadang-kadang kita, wah lebih murah nih, akhirnya kita beli. Tapi kita nggak sadar, penambahan tadi, walaupun misalnya cola cuma nambah sekitar 100 mili, tapi secara nggak langsung sudah menambahkan sekitar 100 kilokalori hingga 200 kilokalori. Jadi ini harus selalu diperhatikan. Dan juga selalu diingat di sini, perhitungan di semua nutrition fact atau kalau misalnya di daftar angka kecukupan gizi yang ada di semua makanan, itu rata-rata nulisnya adalah 2.000 kilokalori. 2.000 kilokalori ini adalah standar di luar. Kalau standar di Indonesia adalah 1.800, karena anggap patokannya berat badan. Rata-rata orang Asia adalah 60. 60 kali 30, 1.800. Kalau ini 2.000 adalah angka yang di Eropa sana yang mereka memakai antara 35 hingga 40. Jadi mereka selalu paling hitungan adalah 2.000 kilokalori. Nah, ini saya bilang nutrition fact. Ini adalah hal yang paling penting yang harus selalu kita baca. Kita nggak pernah sadar. Sebenarnya ini banyak sekali di crackers, nanti akan saya jelaskan di belakang, itu banyak mungkin yang kita tidak sadari. Nah, ini yang pakai bahasa Indonesia ini adalah, ini saya ambil dari susu. Salah satu merek susu yang saat ini lagi banyak banget yang banyak dikonsumsi. Kita lihat di sini. Takaran saji per 200 ml adalah satu sajian per kemasan. Itu sekitar 180 kilokalori. Oke, 180 kilokalori per sajian. Oke, kemudian kita lihat juga di sini adalah lemak totalnya 5 gram, kemudian lemak jenuhnya 3,5, proteinnya 5 gram, karbohidrat totalnya 24 gram. Kelihatannya ini orang jarang ada yang baca. Cuman kita lihat lagi, 180 kilokalori itu berarti hampir setara dengan berapa? Hampir setara dengan satu porsi nasi. Nah, jadi banyak berapa kasus orang sarapan hanya dengan susu, kemudian dengan sereal dan sebagainya, tapi itu tidak kenyang, akhirnya di jam 9:30 dia kelaparan lagi, dia makan bubur ayam. Akhirnya apa? Kalorinya nambah. Di sini kita lihat misalnya lemak total, lemak jenuhnya 3,5 gram, kemudian proteinnya 5 gram dengan karbohidrat totalnya 24. Kita lihat di sini adalah gula totalnya 15. Nah,
ini yang orang selalu tidak pernah perhatikan. Gula total. Inilah yang bermasalah. Kandungan gulanya ini 15 gram ini. Inilah yang membuat sebenarnya di dalam tubuh itu susu ini menjadi gampang untuk dicerna. Kenapa? Karena gula itu adalah suatu komponen, gula ini adalah komponen yang kalau kita bilang tuh penyerapannya itu sangat mudah sekali, sehingga begitu masuk ke dalam saluran cerna, dia akan jauh lebih cepat dicerna dibandingkan yang namanya komponen gula kompleks seperti sukrosa ini. Nah, itulah yang, karena lihat di sini, gula total dengan sukrosa ini lebih tinggi ke gula total. Dan inilah yang berbahaya. Tapi, mohon maaf, masalahnya adalah sebagian besar makanan di Indonesia, makanan processing food yang ada di Indonesia ini adalah karena untuk menghemat biaya kos dan sebagainya, yang dipakai adalah kebanyakan paling murah adalah gula. Jadi itulah yang ditambahkan. Kemudian kita suka ngomong, saya minum susunya susu rendah lemak kok dok, gimana? Nah, ingat, susu rendah lemak. Namanya susu rendah lemak itu, namanya perusahaan, pasti nggak mau rugi-rugi dong. Jadi apa yang dinaikin? Sebenarnya lemaknya dikurangin, ya, lemaknya dikurangin. Tapi dia akan ngurangin lagi proteinnya dan naikin karbohidratnya. Nah, ini yang orang nggak pernah perhatikan. Karbohidratnya semakin tinggi, yang terjadi apa? Semakin gampang pula itu susu diserap oleh tubuh. Dan kalorinya berarti akan naik lagi. Sementara lemak itu memang akan diperlukan oleh suatu komponen makanan untuk ngapain? Untuk supaya dia itu kayak pengemulsi, kayak pengencer. Itu satu. Kedua, untuk menurunkan kecepatan penyerapan. Jadi semakin komposisi seimbang, penyerapan dalam gula dalam makanan itu jadi lebih lambat. Jadi inilah yang dipakai di dalam processing food itu, mereka permainannya adalah di komposisi ini. Ini harus Bapak dan Ibu perhatikan dalam mengkonsumsi suatu makanan. Nah, kemudian yang di sini yang nutrition fact yang berbahasa Inggris, seperti saya bilang tadi. Kita lihat di sini kalau serving per kontainernya 8. Dia kalori per sajian 230. Ini biasanya rata-rata paling banyak di mana? Di crackers, di keripik. Itu banyak sekali di crackers, di keripik yang suka kita makan. Sekarang crackers keripik itu per sajian itu cuman satu sajian itu 230, itu berapa banyak? Itu sangat sedikit sekali. Contoh paling gampang, ada satu merek kentang keripik kentang yang bentuknya tabung itu. Kalau misalnya kita perhatiin, itu satu sajian itu dia sekitar 180 kilokalori. Tapi begitu ditimbang, berapa jumlahnya secara nyatanya itu cuma sekitar 6 keping. 6 keping keripiknya itu mencakup 180. Nah, kalau kita makan satu kotak penuh, hitung aja. Dari sini misalnya 230 kali 8. Berarti kita sudah makan hampir 1.600 kilokalori. Ya, kalau misalnya kebutuhan kita 1.800, kita udah habisin 1.600, berarti kita tinggal sisa 200 kilokalori di dalam tubuh kita. Dan itulah yang berbahaya. Oke? Itu yang harus, makanya Bapak dan Ibu perhatikan masalah mengenai kalori ini. Kemudian ini contoh yang crackers yang saya bilang tadi. Di sini banyak sekali. Misalnya crackersnya ini yang warna hijau, NDK total 110 per sajian, bukan per satu bungkus ini. Ini per sajian. Jumlah sajian per kemasan 3, berarti 110 kali 3. Jadinya 330. Kemudian ini yang biru. Yang dibilang sini energi total 100. Wah, ini makanannya berarti cuma 100 kilokalori. Ingat, ini per sajian. Berarti total dia makan ada 250 kilokalori. Ini kalau dirubah dalam bentuk makanan lainnya, ini justru akan beda sekali. Dan makanan ini yang suka dikonsumsi pada saat kita lagi kerja, nggak sempat makan atau gimana, justru kita konsumsi ini. Dan kita ngerasa nggak kenyang. Ya iya, karena ini makanan kita bilang tinggi energi, tapi kosong. Di sini makanan tinggi energi, kosong maksudnya apa? Itu nggak bisa istilahnya mengenyangkan perut, dan itu sangat cepat sekali dicerna makanan sehingga tubuh merasa dia belum makan. Oke. Dan ini yang seperti saya bilang tadi, yang 8 yang warna hijau, 8 sajian per kemasan. Energi totalnya 110. 110 dikali 8, itu berarti sekitar 880 kilokalori. Dan ini yang warna putih, ini yang suka kalau ada di komposisi makanan kemasan, ya mie dalam kemasan. Kita lihat, kita nggak pernah ngelihat kalau energi total 500 dalam sajian itu adalah 530 kilokalori. Dia cuman ya adalah produk kemasan mie Korea, mie Indonesia kayak gitu. Kita makan cuma mie-nya doang 530 kilokalori. Biasanya kita tambahin, kita nambahin ada kuahnya, kuah
dari kuah sup kah, kemudian kita tambahin juga ada dagingnya, kita tambahin telurnya, akhirnya apa? Kalorinya naik. Kenyang nggak? Belum tentu juga, karena orang Indonesia punya kebiasaan, saya belum makan nasi, berarti belum makan. Dan itu yang sebenarnya berbahaya buat tubuh. Udah gitu perhatikan juga adalah kadar garamnya. Lihat di sini kadar garamnya 1.370 mg. Kebutuhan manusia itu cuman orang Indonesia itu kebutuhan untuk garam itu maksimal pun cuma 2.100. Ini garamnya hanya 1.370. Kemudian kalau kita makan ini berarti kita hampir memenuhi hampir seluruh setengah dari kebutuhan kandungan garam kita. Tapi ingat, di semua makanan itu semua ada garamnya. Jadi karena garamnya ini tinggi sekali, ini kita harus hati-hati dalam konsumsi makanan-makanan yang padat, tinggi energi, tapi secara kualitas gizinya itu kurang. Nah, ini contoh paling gampang lagi, kalau kita suka donat. Jeko contohnya. Jeko yang warna hijau ini pasti banyak banget yang ada di Indonesia. Kemudian yang almond. Ini kelihatannya, wah almond sehat. Ya, kelihatannya sehat sekali. Tapi ternyata apa? Kalorinya ini, yang Al Capone ini, 250 kilokalori. 250 kilokalori itu berarti sekitar satu setengah porsi nasi. Kalau kita makannya 2, berarti sudah 500 kilokalori. Berarti sudah hampir kita makan satu porsi nasi, kemudian dengan lauknya, kemudian juga dengan minum es teh manis. Itu sudah 500 kilokalori. Kemudian donat yang di bawahnya ini dengan almond, kita lihat sudah hampir 300 kilokalori. Kalorinya itu dapat dari mana? Dari kacangnya tadi, dari menteganya, sama dari tepungnya, dan dari minyaknya. Itulah yang kita harus hitung. Nah, contohnya lagi, kalaupun misalnya kita pesan minuman itu gimana, kadang-kadang kita pesan minumannya udahlah kopi susu pakai creamer dan sebagainya. Kemudian snacknya adalah snacking coklat kang muffin gitu. Contohnya kayak muffin ini. Kenapa kalorinya bisa 40 kilokalori? Kita ngitung dari mana? Ini, coklat-coklatnya ini. Coklat-coklatnya ini, biji-biji coklat ini, sebenarnya ini mengandung kalori juga, dan dia itu gula semuanya. Inilah yang sering tidak kita sadari. Untuk kemasan coklat, keping-kepingan coklat kayak gini, ini kalau misalnya kita hitung, itu per 10 gram itu memiliki sekitar 40 kilokalori. Ya, per 10 gram. Kita nggak tahu ini dalam bungkus ini ada sekitar mungkin lebih dari 10 gram. Ya, kemudian tepung yang untuk membuat kue muffin ini. Kemudian gulanya, dan kemudian proses pengolahannya, itulah yang menyebabkan kalorinya hingga 440 kilokalori. Kemudian nih hot coklat grande, kenapa bisa 400 kilokalori? Padahal cuman ya coklat, kalau coklat hitam biasa, coklat murni tanpa gula itu sedikit sekali, itu paling hanya sekitar 40 hingga 50 kilokalori. Jadi ini jadi 400 karena kenapa? Nih, taburan creamernya, kemudian olesan saus coklatnya, kemudian di sini ditambahkan pasti ada gulanya supaya untuk cita rasanya. Dan ingat, coklat itu pada dasarnya adalah dia pahit. Untuk mendapatkan dia rasa manis berarti dia membutuhkan gula yang jauh lebih tinggi dibandingkan jumlah coklatnya. Dan ini yang memicu terjadinya kalorinya meloncat hingga 400. Sekarang dilihat ke bagaimana misalnya yang kita bilang, wah saya nggak coklat, saya nggak berbasis coklat, saya mau berbasis buah-buahan atau yang vanila. Tetap saja sama, karena kenapa? Ini nambahin gulanya, creamernya. Ini creamer ini ya kelihatannya tidak berdosa banget. Kecil sekali, tapi creamer ini kalorinya cukup tinggi sekali. Ini kalau satu topping kayak gini, creamer ini sendiri sudah mencapai 150 hingga 200 kilokalori. Karena dia perhitungannya juga dengan gram juga. Kemudian gula. Gula kadang-kadang kalau misalnya kita ngopi, kita suka nambahin satu shot, misalnya satu pencetan tombol yang misalnya di toko-toko kopi gitu, kita suka nambahin gula satu shot kayak gitu. Nah itu secara satu shot itu sendiri kita sudah nambahin sekitar 50 kilokalori. Jadi bisa dibayangkan kalau kita nambahin 5 hingga 3 hingga 5 shot gitu, kita sudah menambahkan 150 hingga hampir 250 kilokalori. Nah, kemudian ini juga, yang lagi ngetren sekarang adalah kayak martabak isi Nutella atau Skippy. Dan kadang-kadang isi suka kaget ngeliatin martabaknya itu satu porsi gitu, dikasih Nutellanya 180 gram ini sampai habis. Lihat di sini, Nutella 180 gram ini udah 970 kilokalori. Ditambahkan ke martabak, ditambahin dengan Skippy. Jadi bayangin lagi, Skippy small jar-nya ini 2.700, ditambah 970, itu sudah 3.000 lewat. Ditambah lagi dari tepung martabaknya, menteganya. Berarti kita di martabaknya itu sudah hampir 4.000 hingga 5.000 kilokalori. Dan itu kita makan bisa habis setengahnya.
Jadi bisa bayangin, kita udah masuk 2.500 kilokalori. Nah, kelihatannya mengenyangkan nggak? Nggak mengenyangkan. Dianggap makanan cemilan, tapi kalorinya ternyata tinggi. Dan ini harus diperhatikan. Memuaskan nggak? Ya pasti agak memuaskan, karena gula. Tapi dalam tubuh, ini menjadi masalah semuanya. Oke, kemudian kadang-kadang ini makanan lagi yang kelihatannya ringan banget, terlalu ringan. Tapi ternyata kalorinya tinggi. Bahkan beda antara yang satu dikasih garam, satu yang di karamel pun, itu kalorinya sudah berbeda cukup jauh. Berbedanya karena kenapa? Tadi, karamel, gula itu diberikan ke jagungnya tadi. Ingat di sini, popcorn itu asalnya adalah jagung. Jadi mau bagaimanapun bentuknya, dia pasti ada kalorinya. Walaupun dia ringan, tapi pasti ada kalorinya. Dan inilah yang kalori menciptakan hingga, walaupun cuma dikasih garam aja, tapi dia tetap 1.000 hingga 1.200 kilokalori. Itu yang harus diperhatikan. Jadi, Bapak dan Ibu harus ngeh kalau misalnya apa yang kita makan itu kelihatannya bentuknya bagus, ringan, tapi ternyata kalorinya tinggi. Nah, ini pizza. Contoh paling gampang pizza ini. Kadang-kadang kita suka makan yang ukuran large. Ini 2.000 yang untuk yang large Pizza Hut pepperoni pizza itu sekitar 2.570 kilokalori dibagi menjadi 8 potong. Berarti sekitar satu potong ini sudah 350 kilokalori. Ya, kalau untuk yang large Domino Extravaganza ini hampir 3.000 dibagi jadi 8 itu sekitar 400 kilokalori per slice. Jadi kalau misalnya makannya 3 slice, berarti udah sekitar kalau yang pizza 1.050 kilokalori, yang Domino sudah hampir 1.200 kilokalori. Belum nanti minumnya, belum nanti saladnya, dan itu yang harus kita perhatikan. Kalori-kalorinya ini yang harus berbahaya. Kalorinya itu dapat dari mana? Satu, dari tepung rotinya. Kedua, dari kejunya. Ketiga, dari isi-isiannya. Itulah yang kita nggak sadari bahwa dalam proses makanan ini, itulah kalori tambahannya yang cukup banyak. Nah, jadi berarti di sini antara yang diproses dengan makanan yang tidak diproses. Kentang goreng, banyak yang bilang kentang goreng bagus nggak? Ada yang bilang bagus, itu namanya kentang, pasti sehat. Tapi tetap saja dia itu karbohidrat dengan lemak. Dia diproses menjadi akhirnya kalorinya nambah. Mengenyangkan enggak? Belum tentu. Biasanya orang habis makan itu atau ukuran yang large pun masih dibilang saya masih lapar. Kemudian sayur-sayuran. Kebanyakan juga ya kalau sayuran mix itu bahkan sayuran dibilang ringan itu ada kalorinya. Brokoli, wortel tuh bahkan ada kalorinya. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Tapi mana yang mengenyangkan? Mengenyangkan dua-duanya kalau dimakan cuma begini aja itu nggak akan mengenyangkan. Ini harus dikolaborasi. Jadi sayuran, misalnya kita makan sayuran, lauknya bagaimana? Daripada kita makan kentang, ya misalnya kentang digoreng itu nggak memuaskan. Kita orang Indonesia, ya makanlah nasi. Nasi satu porsi 360 kilokalori, kita dua mangkok kecil kentang. Kenyang? Tidak. Mendingan kita ngambil mana? Satu porsi nasi. Satu porsi nasi ya ukuran kayak biasa nasi Padang kah gitu. Itu sudah kalorinya justru jauh lebih rendah dibandingkan kentang ini. Mengenyangkan? Tentu mengenyangkan. Karena kenapa? Kita orang Asia, orang Indonesia, kita kalau ngeliat nasi, baru tubuh kita tuh rasa kita sudah makan. Ditambah kenapa? Sayuran dan lauk-laukan. Jadi, jangan merubah sesuatu, misalnya untuk komponen karbohidrat yang besar ini dengan mengganti sesuatu yang kita tidak terbiasa makan, akhirnya kita ngerasa nggak nyaman, rasa lapar tetap, dan akhirnya kita malah ngemil. Nah, kemudian juga, ini yang paling sering nih, pasta-pasta. Kalau ngeliat kayak gini, ya, kita gimana caranya dalam berusaha untuk manipulasinya supaya kita kalorinya bisa lebih rendah. Caranya gampang, kita bagi dua. Kalau misalnya kita terpaksa kita makan pasta, kita bagi dua. Kita sharing dengan teman kita, kalau enggak kita bawa pulang. Karena kenapa? Pasta kayak gini, itu pun kalorinya pun hampir kita 1.000 kilokalori. Dapat dari mana? Seperti saya bilang tadi, dari creamernya. Dari creamernya, kemudian dari ini kalau dalam olah kayak gini pasti juga ada kayak susunya, creamernya, kejunya. Itulah yang menambah ke komponen kalorinya. Kalau pastanya doang, kalorinya itu kalau dibilang ya hampir sama kayak nasi. Tapi begitu diolah, itu kalorinya yang akhirnya meningkat menjadi 500 hingga 1.000 kilokalori. Oke. Ini kopi tadi sudah. Nah ini. Kemudian juga contohnya yang paling sering ini ya adalah dari beberapa restoran fast food yang akhirnya membedakan antara burger dengan English muffin ini. Bedanya di mana? Sama. Ini kenapa beda 40 hingga 230 kilokalori. Bedanya adalah di jenis roti yang dipergunakan.
Ini dipergunakannya ini yang menimbulkan kalorinya jadi naik. Kemudian apalagi berbedanya lagi? Di sini perhatikan antara bacon dengan ham. Kenapa bacon lebih tinggi? Karena bacon itu kandungan lemaknya jauh lebih banyak dibandingkan ham. Kemudian juga yang harus diperhatikan di sini adalah keju. Keju itu juga kalorinya juga sangat tinggi sekali. Dan Bapak dan Ibu perlu perhatikan juga, bahkan saus pun ada kalorinya. Saus itu 1 sendok makan itu setara dengan 50 kilokalori. Kecap ada kalorinya nggak? Ada. Kecap tuh ada kalori juga. Jadi kalau kita makan, semuanya memang kok susah banget sih dihitung semuanya kalorinya. Nah, sebenarnya kita sih nggak perlu ngitung-ngitung kalori banget ya. Nggak perlu terlalu kita tahu kalorinya. Yang penting kita tahu yang kita makan itu jangan ada komponen tambahan. Jadi kalau misalnya kita makan nasi, ya nasi. Kemudian kita makan daging, kita makan sayur. Kalau misalnya ada kuahnya, kuahnya kita kurangin. Kalau misalnya ada saus kecap, ya saus sama kecapnya nggak usah kita pakai. Kalaupun kita pakai, secukupnya. Sedikit aja buat nyenangin, buat ada sedikit rasa-rasa saja. Nah, ini contohnya paling gampang lagi. Minuman soda dengan air soda. Ini beda sekali. Minuman soda itu air sodanya sudah ditambah dengan gula. Kalau air soda biasa, ya itu memang tidak rasanya, ya tapi itu kalorinya rendah sekali. Jadi banyak kan, kalaupun misalnya kita pingin minum, saya pingin minum soda, belilah kayak misalnya sparkling water, air soda biasa, tapi kita kasih rasa mungkin dengan cemplungan air, potongan lemon lah, potongan buah-buahan, itu kalorinya sangat rendah sekali. Dibandingkan dengan membeli suatu komponen soda, tapi ditambah dengan sirup kah, ditambah dengan ya produk-produk soda yang sudah jadi, itu kalorinya cukup tinggi sekali. Nah, ini yang sering terjadi. Kayak misalnya gini, diet misalnya saya makan cuman acai berry, cuman sereal, cracker oat, dan sebagainya. Kenyang nggak? Enggak. Tapi kalori tinggi nggak? Iya, kalorinya tinggi sekali. Seperti ini, acai berry bowl, itu 820 kilokalori. Yang acai itu katanya buah untuk bikin program diet, banyak sekali itu. Jadi campuran adalah buah acainya, ada buah-buahan, kiwi-kiwi di sini. Katanya sehat sekali. Ada buah kiwi, kemudian ada potongan roti gandum, dan sebagainya. Tapi secara kalori, 820. Kenyang nggak cuma makan kayak gini? Enggak. Dibandingkan dengan big breakfast. Ada roti panggangnya, roti gandum panggang, kemudian ada sedikit mashed potato kentangnya, kemudian ada mashed potato yang digoreng juga dengan adanya dia ham. Kalorinya sama, 710 kilokalori. Kenyangannya mana? Yang banyak ini. Dan ini pun pasti rata-rata kita nggak akan habis dibandingkan dengan acai gini, karena di otak kita mikirnya makanan sehat, jadi pasti akan habis. Di sini kita lihat dengan pola makan ini, karena lihat matanya udah ngeliat, wah sudah cukup besar, itu yang akhirnya kita menjadi manipulasi sehingga, wah ini sudah kenyang. Secara kalori, ternyata lebih besar yang kecil ini. Kemudian juga, ini, kadang-kadang salad-salad itu. Salad-salad yang dijual-jual itu kadang-kadang kalau misalnya saya sering hitung-hitung sendiri, salad-salad yang kita jual, misalnya dibilang, hanya 570 kilokalori, hanya 400, tapi begitu saya lihat dan saya hitung kembali, ternyata itu jauh lebih besar lagi, karena mereka nggak menghitung komponen-komponen olahannya. Kayak di sini, poke bowl, ini ada ya salad, kita lihat ada kacang kedelainya. Kacang kedelai sendiri itu sudah ada kalorinya dan cukup tinggi. Hampir sama dengan jenis kacang-kacangan tadi saya bilang, hampir sama dengan komponen karbohidrat. Ini nggak ada bedanya dengan nasi. Kemudian juga dagingnya. Kemudian juga dengan jamurnya. Kemudian juga dengan komponen lainnya di dalamnya ini. Itu ternyata kalorinya itu ada dan hampir 1000. Dibandingkan dengan, ya contohnya tadi McNugget fresh gimana. Tapi bukan berarti saya nyuruh untuk makan McNugget kayak gini. Tapi kita lihat, sesuatu yang dibilang makanan sehat pun belum tentu ternyata kalorinya tinggi. Dia ini, kita harus perhatikan, dia andalannya apa? Karena tinggi serat. Dibandingkan dengan makanan McDonald ini, dia seratnya rendah. Dengan harapannya biasanya adalah orang-orang yang dengan diet-diet yang makanan-makanan salad-saladan kayak gini, karena seratnya tinggi, jadi dia akan susah laparnya. Tapi kenyataannya, di orang Indonesia begitu karena makannya cuma orang enggak di Indonesia doang, hampir semuanya adalah karena lihat makanannya kelihatannya sehat kecil, jadi dipikir kalorinya kecil. Enggak, kalorinya tinggi, cuma seratnya aja yang memang cukup tinggi. Tapi dia tetap dibaca dalam tubuh memiliki asupan kalori yang cukup pilih komponen makanan. Nah, ini udah di akhir presentasi saya. Intinya kalau kita dalam hitung kalori, satu, perhatikan nutrition fact-nya yang seperti ini, informasi nilai gizinya. Kemudian, kedua, kita harus hati-hati dengan processing food. Jadi kalau kita dalam mengolah makanan, selalu diingat untuk Bapak dan Ibu, hindari penggunaan tepung. Jangan dikit-dikit makan tepung, tempe goreng, kasih tepung. Tahu goreng, kasih tepung. Ayam goreng, kasih tepung. Semua dikasih tepung. Itu yang cukup berbahaya. Kemudian kalori yang berbahaya lagi adalah
adding on, penambahan. Kadang-kadang kita minum kopi, kita tambahin gula lagi, karamel lagi, krim lagi, itu sudah menambahkan kalori lagi. Kemudian juga kalau misalnya kita makan misalnya cereal oat, kalau cereal pilih kalau misalnya kita sarapan, mana yang mengenyangkan buat kita. Baca, karena banyak kan pada cereal oat, cracker oat kayak gitu, itu ternyata energinya itu cukup tinggi sekali dan hampir sama dengan setara dengan satu porsi nasi. Apakah kenyang? Belum tentu. Itu yang jadi masalah. Kemudian juga kita harus perhatikan adalah kalori dalam kuah. Contohnya paling gampang, biasa itu saya pernah ngitung sup kambing. Sup kambing itu sup daging kambing. Sup daging kambing kalau kita ngambil daging kambingnya aja, itu paling cuma sekitar 300 kilokalori. Tapi begitu dengan kuahnya, itu bisa mencapai 600 hingga 700 kilokalori. Kenapa kuahnya banyak? Karena dari lemaknya itu. Itu yang harus kita pikirkan. Kemudian juga, yang paling penting juga adalah kita harus tahu bahwa tidak semua makanan dibilang makanan sehat itu kalorinya rendah. Kalorinya tetap hampir sama. Bedanya mereka cuma unggulin adalah di seratnya. Di seratnya ini yang katanya memang tinggi. Tapi kita harus ingat, apakah kita habis itu kita nggak makan lagi? Jadi kalaupun misalnya kita makan misalnya buah paket misalnya salah-salah gitu, kalau misalnya kita makan, anggap itu sudah makan besar. Jadi jangan merasa itu belum makan, itu sudah makan besar dan kalorinya sama. Itu seratnya yang tinggi. Itu yang membedakan antara makanan salad yang dibilang makanan sehat itu dengan makanan yang dibilang makanan tidak sehat. Bedanya di mana? Di serat. Dan memang di serat itu banyak kan beberapa orang tidak sadarin, tidak menyadari bahwa serat itu ada manfaatnya, tapi akhirnya dia akan tetap makan lagi. Dan ingat di sini, serat di sini dalam tubuh ada namanya serat larut dan serat tidak larut. Yang mengenyangkan itu adalah keseimbangan antara serat larut dan serat tidak larut. Dan yang paling penting lagi, serat itu juga tergantung dari adaptasi tubuh. Kalau kita tidak terbiasa makan serat, itu yang memicu terjadinya ya kita tetap merasa lapar-lapar aja. Kalau misalnya kita sudah biasa untuk makan serat, ya akhirnya serat itu ya bermanfaat buat tubuh kita karena itu kayak nahan lapar. Prinsipnya sih kayak gitu. Oke, sekian dari saya. Jika ada pertanyaan, silakan diajukan. Baik, kepada peserta, ini udah ada beberapa pertanyaan, Dok, mengenai dari Pak Bagus Hartono dan Pak Herman. Ya, pertama kita bacakan dari yang Pak Herman dulu ya, Dok ya. Kalau untuk sarapan nasi, untuk menu sarapan pagi, Dok, misalnya jam 9 sampai jam 10 nggak ada tuh, biasanya lapar. Jadi cari cemilan dan makan siangnya kurang selera. Jadi kalau sarapan paginya sudah nasi nih, misalnya makan siangnya mau nasi lagi, atau lebih baik diatur menu yang lain ya, Dok ya? Oke, itu. Sebenarnya gini, kalau dari saya sendiri, ini suara saya kedengeran kan ya? Siap, jelas. Masalah kan? Ini, Dok. Jadi yang prinsipnya sih kalau misalnya kita makan, yang penting tuh buat kita secara psikologis adalah kita kenyang. Jadi kalau misalnya pagi udah makan nasi, siang makan nasi lagi, itu benar-benar nggak ada masalah. Yang penting kita puas. Karena kebanyakan orang gini, pagi dia makan nasi, siang dia makan salad. Makan salad jam 12.30, dia makan salad sama daging doang. Tapi jam 2, dia sudah lapar lagi, dia akhirnya malah ngemil. Itu yang masalah. Itu yang justru masalah. Kenapa? Karena berarti ada tambahan kalori yang tidak disadari. Jadi kalaupun misalnya mau makan, misalnya pagi udah makan pagi udah makan nasi, siang mau makan nasi lagi, itu nggak ada masalah. Selama porsi nasinya juga seimbang. Jangan porsi nasi menganggap, wah makan siang, jadi makan nasinya itu di double. Enggak, makan nasinya tetap sama. Porsinya adalah hanya sekitar 1 hingga 1,5 porsi nasi. Itu yang paling rekomendasi maksimal untuk makan siang. Porsi nasinya bagaimana? Ya itu porsi nasi yang gampang didapat di Indonesia lah, kita pakai di Indonesia aja, nggak usah ditimbang-timbang. Porsi nasi makanan nasi padang di rumah makan padang itu sudah porsi yang paling pas. Jadi 1 cangkep gitu. Bukan nasi padang yang dibungkus ya, karena nasi padang dibungkus itu bisa 3-4 kali porsi nasinya. Jadi makan yang di restorannya hanya 1 hingga 1,5. Itu sudah cukup membantu sekali untuk asupan karbohidrat kita dan menimbulkan rasa puas di pola pikiran kita. Jadi itu yang paling penting sebenarnya, Mas. Jadi sebenarnya nggak ada masalah, gitu. Baik, berarti yang penting jumlah
jumlah dan perasaan kita tadi ya, Dok, ya? Ya, Untuk ya, itu yang paling penting. harus sama-sama Daripada cukup. kita makan cemilan kecil, kita makan misalnya makan makanan yang nggak kelihatannya, saya bilang tadi, makan salad tapi nggak puas, akhirnya kita malah ngemil lagi. Karena tidak ada rasa puasnya itu. Begitu. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Bagus Hartono nih, Dok. Kalau untuk konsumsi salad buah itu kira-kira bagus atau tidak ya, Dok ya? Konsumsi salad buah. Banyakkan orang salad buah itu kita harus ingat juga. Tadi saya bilang tadi, salad buah tergantung dari jenis buah-buahannya, kemudian tambahannya apalagi. Kalau untuk buah-buahannya itu, ya kalau misalnya buahnya kayak ingat, buah itu setiap satu porsi ada kalorinya. Contoh paling gampang stroberi deh. Stroberi kadang orang suka pakai salad buah pakai stroberi. Stroberi itu sekitar 5 butir aja itu sudah 75 kilokalori. Kemudian kiwi, satu butir itu sudah 75 kilokalori. Kalau misalnya itu buah, ada stroberi, ada kiwinya, kemudian ada pepayanya, itu sudah 75 kali 3. Itu berarti sudah 225 kilokalori. Nah, itu kalau misalnya makan, kemudian ditambahkan dengan, biasanya tambahin mayonaise. Kalau salad buah yang itu kan suka ada tambahin mayonaise-nya, kejunya. Ingat di situ, mayonaise sama kejunya itu yang kalorinya justru menambahkan lebih tinggi lagi. Kalau kita mau makan, kita orang Indonesia, jadi makan buahnya adalah nggak usah dalam bentuk salad-saladan deh. Kita makan dalam bentuk buah langsung aja. Karena kenapa? Itu pasti jauh lebih kenyang dan jauh lebih kalorinya lebih rendah dibandingkan kita salad buah. Kalau misalnya saya suruh milih antara salad buah yang ada kejunya, ada mayonaise-nya, beberapa potong-potongan buah tadi, dengan buah potong, saya lebih milih adalah buah potong. Tapi ingat, buah potong itu juga maksimal paling hanya 2 jenis. 2 jenis saja, jangan terlalu banyak juga. Kenapa? Karena ya itu semakin banyak jenisnya akan menambahkan jumlah kalorinya itu tersebut. Karena ingat, walaupun buah itu kelihatannya ringan, tapi juga ada kalorinya. Begitu, Mas. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih, Dok, dari Ibu Siti Rahmi. Kalau sekarang ini kan trennya bergeser dari menggoreng dengan minyak diganti dengan pemakaian air fryer. Nah, bagaimana nih, Dok, dengan penggunaan air fryer? Apakah efektif dalam menurunkan kalori dan manfaatnya untuk kesehatan tubuh, Dok? Nah, kalau air fryer ini memang masih perdebatan nih, tapi sejauh yang jurnal yang saya baca sebenarnya ada beberapa yang malah bilang dengan fungsi air fryer tuh malah merusak komponen nutrisi yang ada di dalam makanan tersebut, begitu. Itu sebenarnya cuma menstimulasi aja bahwa karena kita pengen makanan gorengan, jadi untuk menciptakan supaya kita nggak merasa bersalah bahwa kita telah melakukan proses penggorengan, jadi ya adalah proses air fryer gitu. Tapi tetap saja tuh sistemnya sama kayak waktu penelitian mengenai masalah microwave. Jadi karena dengan gelombang, dengan sistem gitu, justru merusak komponen nutrisi yang ada di dalamnya. Tapi ini butuh emang penelitian lebih lanjut. Kalau misalnya dibilang sehat atau enggak, ya saya belum bisa ngomong juga ini apakah sehat atau enggak. Karena menurut saya kita butuh penelitian lebih lanjut karena air fryer ini masih suatu produk yang dibilang tuh produk baru. Jadi kalau menurut saya sih prinsipnya gini, kalaupun misalnya kita mau goreng biasa, itu sebenarnya ya silakan. Tapi yang diingat di sini adalah jangan tambahin tepung, itu yang paling penting. Kedua, jangan juga kalaupun misalnya kita menggoreng itu, kita pakai suatu komponen alat masak yang dia itu panasnya itu susah terdistribusi. Jadi contohnya gimana? Kita masak pakai wajan berbasis aluminium, berbasis juga kayak besi. Nah, itu justru yang bikin tuh panasnya nggak merata, akhirnya penyerap jumlah minyak yang masuk ke dalam makanan kita itu cukup tinggi, dan panasnya minyaknya itu jadi cukup tinggi sehingga merusak minyaknya. Jadi kalaupun misalnya kita mau goreng, itu prinsipnya yang saat ini suka dilakukan adalah, kalau Bapak dan Ibu suka perhatiin di chef-chef internasional, mereka pakai alat masak keramik atau granit, minyaknya cuma sedikit, tapi itu jadi kayak kayak dipanggang tapi agak digoreng gitu loh. Jadi minyaknya cuma sedikit, mereka taruh dagingnya. Nah, itu jadi kayak ada kayak kelihatan ada sensasi digoreng, tapi sebenarnya itu juga hanya minimal minimal touch. Jadi minyak yang masuk pun juga mereka batasin. Abang, buka pintu, Bang. Cara itu yang Buka jauh lebih pintu, ada teman berguna lainnya. dibandingkan kita harus pakai misalnya air fryer lah, kita pakai sistem yang cara-cara yang dibilang macam-macam cara goreng-goreng. Jadi kita tetap bisa goreng, tapi kita main dibatasin di alat masaknya dengan jumlah minyak yang kita pakai. Jadi sebenarnya kalau misalnya bilang air fryer lebih sehat, belum tentu juga, karena kita masih butuh penelitian lebih lanjut. Gitu, Mas. Baik.
Kalau jadi air fryer itu memang masih tergantung dari jenis bahan makanan dan minyak yang kita pakai tadi, Dok ya. Iya, Yang udah gitu diserapnya tergantung itu. juga dari jenis Mm-mm. mereknya atau kayak gimana. Jadi kalau bisa dibilang apakah lebih sehat, saya juga belum tahu juga karena masih perdebatan, masih penelitian dan sama seperti kasus di microwave zaman dulu itu. Jadi ya butuh penelitian lebih lanjut lagi untuk ke efek kesehatannya. Begitu, Mas. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Riana, Dok. Bagaimana meal plan yang ideal mulai dari sarapan sampai makan malam dan terus minumnya idealnya itu berapa liter per hari, Dok? Mungkin secara umum ini, Dok ya, pertanyaannya. Perencanaan makanan, Dok. Oke. Gimana Mas tadi perencanaan makanan meal plan? Kenapa? Meal plan yang ideal. Dan khususnya itu mengenai jadwal jam makan dan juga jumlah asupan minuman, Dok. Kira-kira berapa liter per hari atau per gelas mungkin ya? Ya, kalau untuk meal plan sebenarnya untuk jam makan itu sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa jam makan itu kita selalu ngikutin dengan jam ibadah sebenarnya paling gampang kayak gitu. Jadi jam makan itu ada namanya makan pagi. Jam makan pagi itu jam 6 hingga 6.30 itu sarapan. Kemudian jam makan siang 12.30 atau selesai sembahyang siang. Kemudian jam makan malam itu adalah 18 hingga 18.30. Itu adalah jam makan besar kalau kita mau makan. Dan di situ kita harus seimbang antara karbohidrat, protein, dan lemak. Karbohidratnya itu saya selalu ngitungnya adalah makan pagi 1 porsi, makan siang 1 hingga 1,5 porsi, makan malam itu kurang dari 1 porsi. Itu yang paling gampangnya. Ya, karbohidrat. Untuk proteinnya bagaimana? Untuk proteinnya bisa kita ngitungnya dari jumlah potongan. Misalnya pagi kita makan 1 potong ayam, siang bisa 1 hingga 1,5 potong ayam, makan malam bisa 1 hingga 1,5 potong ayam. Nah, kemudian untuk sayurannya sebenarnya bebas. Ya, sayuran bebas, tapi ingat maksimal itu paling hanya sekitar 1 cakupan tangan kita. Karena kenapa? Kalau kita terlalu overload juga, itu juga akan bikin masalah buat usus bagian bawah kita. Karena itu akan bikin beban makin tambah bermasalah, akhirnya bebannya tambah membuat saluran cerna kita juga jadi bekerja lebih ekstra dan akhirnya dibilang wah kerja lebih ekstra lebih lama kenyangnya dong. Enggak juga, tapi proses fermentasinya akan memicu terjadinya kerusakan pada pembuluh darah kapiler karena ya banyak kejadian kanker saat ini terjadi karena kenapa? Asupan serat yang terlalu berlebihan. Jadi serat itu juga harus hati-hati. Kemudian untuk buah, silakan makan buahnya itu tadi tambahannya, makan pagi, makan siang, makan malam. Kemudian untuk jam snacknya bagaimana? Jam snack itu ada di 9.30, 15.30, dan jam 20.30. Nah, snack ini yang harus kita lihat. Snack itu bukan berarti makanan ringan. Yang namanya makanan ringan bukan berarti makanan yang kelihatannya kecil atau makanan-makanan kayak kue-kue basah itu. Enggak. Makan kue-kue basah contohnya kayak pastel. Pastel sendiri ternyata kalorinya cukup tinggi sekali. Bakwan jagung, yang mungkin Bapak dan Ibu nggak ngeh, bakwan jagung itu kalorinya juga ternyata tinggi sekali. Karena ada jagungnya, ada tepungnya. Saya pernah periksa kalori dari bakwan jagung bahkan bisa mencapai 700 kilokalori untuk satu butir bakwan jagung. Jadi itu harus hati-hati. Nah, snacknya itu kita bisa pakai apa? Buah-buahan. 1 hingga 2 potong. Bisa pakai apa lagi? Bisa pakai agar-agar. Kalaupun kita mau kue basah, itu paling boleh, tapi hanya 1 potong. Dan itu cuma di jam 9.30 dan di jam 15.30 tadi. Sementara kalau di jamnya malam 20.30 itu, snackingnya hanya boleh buah-buahan. Ataupun kita senang susu, hanya boleh susu di situ. Dan itu pun susu pun maksimal hanya 200 ml. Dan lebih banyak kalau misalnya kita kurang kenyang pada saat kita snacking tadi, disitulah masuk namanya cairan. Dan ingat di sini, kalaupun kita misalnya mau untuk menstimulasi rasa kenyang, sebelum makan kita minum air 250 ml. Minimal 250 ml. Setiap makan pagi, makan siang, makan malam, dan di snacking, kita minum 250 ml. Dari 250 ml, kita hitung, 250 ml dikali 6. Itu sendiri sudah mendapatkan sekitar 1.500 ml cairan. Ya, kebutuhan kita untuk cairan bisa 2 liter, minimal 2,5 liter.
dengan 1.500 mili udah kita dapat dari sebelum kita makan, itu kita sudah dapat 1.500. Itu berarti sudah hampir setengah, udah lewat dari setengah kebutuhan cairan kita. Nah, lalu sisa dari mana? Setelah makan, kita minum lagi dong, pasti air putih. Anggapnya 250. Dapatlah 7,5 kalau 3 kali makan. Kemudian dapat lagi dari mana? Pada saat selesai snack, kita bisa makan lagi. Bisa minum lagi. Jadi, total cairan kita pasti bisa dapat lebih dari 2.500 mili per hari. Di sini total cairan pun juga Bapak dan Ibu harus hati-hati. Karena kenapa? Mungkin Bapak dan Ibu kerjanya di tempat yang di kantor, jadi tuh mungkin suasana dingin atau bagaimana. Nah, di situ kita harus ingat kalau dingin pun bukan berarti kita nggak ada cairan yang keluar, nggak dehidrasi. Tetap ada dehidrasi, tapi kita nggak sadar. Dan situ yang berarti kita tetap harus ada keinginan untuk minum. Jadi harus diingat Bapak dan Ibu, cara paling gampang untuk membalance untuk cairan adalah minum air 250 ml sebelum makan dan sebelum snacking, kemudian minum lagi sesudah makan dan snacking. Itu berarti sudah memenuhi kebutuhan cairan kita sepanjang hari. Begitu, Mas. Mungkin ini tadi pertanyaannya tadi mengenai meal plan yang secara umum ada kelanjutannya nih Dok dari Bu Aster. Jadi kalau untuk mempermudah perhitungan masuk sama keluarnya ini kira-kira ada panduan mungkin kayak software atau website mungkin Dok, biar kita bisa lebih terkontrol kayak itu Dok. Oh ya, halo. Ya, mungkin untuk yang meal plan tadi Dok, cek. Ininya apa? Mas, putus-putus. Sebentar, putus-putus, Mas, putus-putus. Oh ya. Gimana Mas? Tadi putus-putus tadi. Nah, kalau sekarang udah jelas itunya, Dok? Udah jelas. Oh, ya, jelas. Siap. Jadi untuk mempermudah meal plan tadi, Dok, dari Bu Aster ada pertanyaan bagaimana nih tips panduannya? Kira-kira apakah ada kayak misalnya website kayak fatsecret.com atau .co.id atau mungkin Oke. itu, Dok? Kalau misalnya meal plan kayak gitu gini, kalau yang berbasis aplikasi itu kayak gimana sejauh ini tuh bukan individual dan itu berbasis secara umum. Dan itu belum tentu cocok buat kita juga. Jadi kalau mau meal plan, saya sih lo ngomong meal plan secara umum, ya ikutin tadi ajaran yang tadi saya bilang. Gak usah ikutin meal plan yang ya istilahnya yang belum tentu cocok buat kita. Nanti akhirnya apa? Kita cuman kayak terpaksa jalanin. Begitu lewat dari 3 bulan, kita gagal lagi. Akhirnya ya berantakan lagi komposisi tubuh kita. Jadi itu sudah diajarkan dari zaman dahulu kala sampai sekarang. Kita makannya adalah tetap dengan tadi 3 kali makan besar tadi. Bahkan untuk pasien-pasien yang penyakit metabolik aja 3 kali makan besar itu sudah cukup membantu untuk menjaga metabolisme mereka. Makan pagi, makan siang, makan malam. Sudah, itu udah paling penting. Komposisinya gimana? Ikutin yang aturan MyPlate dari Kementerian Kesehatan. Dan itu sudah diakui di seluruh dunia juga. MyPlate itu juga dari Eropa, Amerika, semua sama. Ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada lemaknya, ada sayur-sayurannya. Itulah yang harus diikutin. Jadi dengan misalnya, ini makanan sehat ini, makanan nasi ini, beras itu semua cuman manipulasinya yang supaya kelihatannya sehat, tapi kita nggak ingat kalau itu kalori juga tinggi. Jadi prinsipnya adalah hidup sehat tuh, makan sehat tuh nggak harus selalu mahal. Makan sehat tuh siapapun bisa makan sehat. Yang penting adalah tahu porsionalnya, begitu aja. Tangan kita nih sudah pakai buat porsionalnya. Proteinnya, nasinya, porsional yang kita paling gampang adalah yang dari makanan nasi Padang itu. Nah, itu sudah cukup membantu kita dalam program pola makan. Begitu, Mas. Oke. Jadi memang harus kita sesuaikan dengan individu kita, Dok ya. Jangan pakai patokan yang istilahnya general tadi. Iya. Ada pertanyaan lagi nih, Dok. Kalau tips untuk mengatasi false hunger dari Dr. Aredo. Jadi biar kalorinya tidak terlalu berlebihan, Dok. Mungkin ada tipsnya dari Dr. Pande Putu. Iya. Ini tadi putus-putus, Mas. Gimana? Ya, mengenai tips untuk mengurangi false hunger. Ini, Dok. Mungkin kelaparan yang palsu. Kira-kira kelaparan yang palsu itu sebenarnya nggak ada kalau misalnya kita makannya adalah seimbang. Yang saya bilang tadi, sesuai dengan jamnya. Itu tidak akan pernah ada namanya kelaparan palsu. Kelaparan palsu itu terjadi karena kenapa? Jadi ya kita pada saat makan itu kelihatannya makannya kecil.
dianggap ini makanan sehat. Paling banyak tuh sering terjadi yang kelaparan palsu itu karena begitu sarapan, dia sarapan dengan makanan dibilang makanan sehat. Jadi kayak sereal kah, atau snack salad kah, atau almond lah, atau gimana gitu sehat-sehat gitu. Itu secara keseimbangan itu dalam tubuh itu karena lebih gampang cepat diserapnya, kemudian juga secara psikologis juga dilihat, wah ini kelihatannya kecil. Nah itu yang memicu terjadinya tubuh itu dibilang, tubuh ngerasa saya belum makan. Sebenarnya itu makanannya kayak tadi itu masih diserap dalam tubuh, masih diproses. Tapi karena di otaknya, di pikiran secara psikologisnya merasa ini kurang kenyang, ya kurang kenyang. Akhirnya dia merasa lapar. Tubuh secara stimulus, secara hormonal timbul rasa lapar, dan akhirnya itu yang memicu tadi dibilang kelaparan palsu. Ya, jadi manipulasinya gitu gimana? Ya saya bilang tadi, kita makan jangan manipulasi diri kita, dibilang makanan sehat. Ya, kita tetap dengan makanan kita, tapi jamnya tepat. Yang bikin di otak kita secara psikologis, kita orang Asia, orang Indonesia, yang bikin psikologis kita adalah kita ngeliat makanan, ada nasinya lengkap. Karena kita dari kecil juga makanannya begitu. Nasi, sayur, lauk, udah tetap segitu. Jadi itulah yang bikin secara psikologis itu bikin, wah ini makanan tepat. Nah, yang penting tuh tahu jamnya, pasnya. Kemudian jadi masalah untuk orang saat ini adalah, orang saat ini kalau saya bilang malas gerak. Malas bergerak, jadi duduk semua pakai mobil, bahkan ada banyak kasus sekarang jadinya numpuk. Kelihatannya salahnya di mana? Oh, salahnya semua di makanan. Enggak, kalori masuk dari makanan-makanan tadi sebenarnya cukup buat tubuh, tapi kitanya nggak mau keluar, nggak mau mengeluarkannya. Itu yang paling penting. Jadi di situ. Jadi kalau misalnya kita mengatasi kondisi kayak tadi, yang gimana cara mengatasi kelaparan palsu tadi? Ya udah, kita makannya sesuai yang tadi saya bilang, jamnya, jenis makanannya. Kalau emang biasa makan nasi, udah makan nasi. Tapi ingat di sini, jangan makan bubur. Kenapa bubur jangan? Karena bubur itu kayak cuma numpang lewat doang, Mas. Bubur itu didefinisikan antara nasi dengan airnya, kebanyakan airnya. Akhirnya kalau air itu gampang diserap sama tubuh, akhirnya apa? Habis makan kita lapar lagi. Itu yang jadi masalah. Nah, kalaupun misalnya kita, wah, saya mau tetap makan salad atau gimana? Kalau misal pas lapar palsu itu, gimana cara ngatasinnya? Cara ngatasinnya ya, suka nggak suka, biasanya saya akan pakai adalah saya kasih asupan. Biasanya saya suruh makan buah pisang. Buah pisang tapi yang warnanya masih kuning utuh. Bukan buah pisang yang sudah kuning kecoklatan. Karena buah pisang yang sudah kuning kecoklatan itu full gula doang. Tidak ada komponen-komponen lainnya. Jadi buah pisang yang warna kuning pas. Atau enggak bisa dipakai, misalnya itu bisa pakai buah kurma 3 atau 5 butir, itu udah cukup dipakai untuk mengatasi kelaparan palsu tadi. Dan jangan lupa air. Gitu Mas, prinsipnya gitu. Jadi untuk menstimulasi supaya tubuh ngerasa dia sudah dapat gula. Dan itu bikin dia jadi agak puas. Begitu Mas. Oke, waktu kita sisa 5 menit lagi nih Dok, tapi masih ada sisa 2 pertanyaan dari Pak Binsar, manajer HSSE RU3. Selamat pagi Pak. Ini jadi ada bagaimana sarannya Dok untuk snack atau cemilan pribadi ataupun menu makanan yang direkomendasikan untuk kerja kantoran, misalnya kayak rapat atau ini yang sehat, itunya tuh Dok. Gimana Mas? Makanan kenapa? Maaf. Rekomendasi makanan yang sehat untuk menu untuk makan siang atau snack yang kira-kira cocok untuk kerja kantoran, kayak misalnya rapat gitu. Oke, menu makan siang sebenarnya semua makanan Indonesia itu sehat sebenarnya, ya kan. Tapi yang salah itu adalah komponen tambahannya. Contohnya begini. Makan nasi padang. Nasi padang sehat nggak? Nasi padang sehat kalau kita bisa tahu polanya. Jadi, ya itu selama nasi, ada nasinya 1 porsi, kemudian misalnya ada daging ayamnya atau rendangnya, ya dagingnya, tapi tanpa kuahnya. Nah, yang nggak sehat itu adalah kuahnya dengan bumbunya, bumbu rendangnya tadi, itu yang nggak sehat. Kemudian, pasti kan namanya makan nasi padang tadi ada sayurannya. Sayurannya juga sehat. Ada sayur daun singkongnya, ada timunnya, tapi pada beberapa kasus sayur singkongnya tadi sudah bikin masalah buat orang-orang dengan gangguan asam urat. Jadi paling ya sayurannya tetap bisa ada, bisa dengan pilihan berbagai macam sayuran lainnya. Bisa ada timunnya doang, tomat, kemudian juga
sayur-sayuran kayak apa namanya, bisa labu-labuan, itu bisa dipilih buat sayur-sayurannya. Nah, kemudian juga kadang yang jadi masalah pada tambahan makanan-makanan yang suka kalau di kantoran itu suka tambahan kerupuk. Nah, kerupuk itu yang suka jadi masalah. Kerupuk itu ternyata ada kalorinya juga, kelihatannya ringan ya, tapi kalorinya tinggi. Contoh kerupuk putih deh. Kerupuk putih itu satu buah kerupuk putih itu sekitar 75 hingga 100 kilokalori. Emping bagaimana? Emping satu bungkus kecil, itu 150 kilokalori. Jadi itu yang sebenarnya harus kita hindari. Kemudian juga, selalu diingat lagi, ini suatu kesalahan kalau misalnya dalam pola orang, misalnya kita makan siang dapat nasi kotakan, selalu ada buahnya namanya pisang. Ingat di sini, pisang tuh dari tadi saya bilang, dia sebenarnya bukan buah. Dia sebenarnya adalah sumber karbohidrat. Dia sama kayak nasi. Jadi, kalau misalnya kita mau yang hidup sehat gimana, kalau misalnya kita ada acara sehingga harus makan nasi kotak kayak gitu, untuk buahnya kita bisa pilih yang lain. Jangan pisang, bisa mungkin pepaya ke, jeruk ke, melon, buah potong-potong kayak gitu. Tapi jangan pisang, karena pisangnya itu adalah hampir sama kayak nasi. Kemudian juga, kadang-kadang dalam pola kotak makan gitu kita makan nasi, ada misalnya ada perkedel atau bihun, ya, atau mimian itu. Selalu diingat di sini adalah ini karbohidrat semuanya. Jadi jangan semuanya diberikan hal yang sama. Namanya perkedel itu bukan lauk, perkedel itu sumber karbohidrat. Hampir sama kayak nasi, ya. Kemudian bihun, itu bukan lauk juga atau mimi tadi, itu adalah sumber karbohidratnya. Jadi jangan ditambahkan dianggap itu masuk sebagai lauk. Yang namanya lauk adalah lauk hewani dan lauk nabati. Lauk hewani itu daging-dagingan, lauk nabati itu tahu tempe. Ya, bukan namanya perkedel, bukan namanya bihun atau mimian gitu. Itu yang harus selalu diingat. Jadi kalau mau sehat ya yang kayak gitu. Kemudian kalaupun misalnya ada kuahnya di skip. Nah, kemudian untuk snacking, misalnya snacking ada rapat, ada snacking gitu. Nah, sebenarnya snackingnya tadi kalau saya lihat sering kalau misalnya saya ikut rapat di rumah sakit, rapat-rapat yang kemudian saya diundang ke Mabes Polri, itu satu kotak itu isinya ada tiga buah makanan, 3 buah snacking yang misalnya yang kayak makanan dagangan pasar deh, kue pasar. Nah, itu kalori juga pada tinggi semuanya. Sebenarnya bisa dirubah nggak? Bisa. Kita berikan makanan yang kayak tradisional. Contohnya apa? Ya paling ubi rebus ke, atau ubi ubi goreng biasa itu juga bisa, tapi tanpa ditepungin ya. Atau misalnya bisa kacang-kacang tanah, ya kacang rebus. Dia kita kembali kayak zaman dahulu lagi deh, karena itu yang sehat. Ya, ubi bagus nggak? Bagus, karena itu untuk membantu proses fermentasi pembusukan di dalam saluran cerna kita. Dia mengandung namanya prebiotik alami, itu yang bagus sekali. Kemudian ada namanya juga kacang-kacangan, itu juga prosesnya juga memiliki kandungan vitamin, mineral yang cukup bagus juga. Jadi kalau kita mau ganti untuk snacking kita, ya ganti dengan komposisi yang tadi. Umbi-umbian kacang-kacangan kemudian juga suka nggak suka ya paling kalau misalnya mau ya dikasih kayak buah yang dikasih bentuk dalam bentuk kulit supaya nggak kontaminasi. Paling itu yang bisa kita lakukan buat menghindari kalori tambahan pada saat rapat-rapat atau kegiatan snacking pada saat kita di kantor. Karena itu justru berbahaya. Dan jangan juga, saya pernah dapat itu kalau snack itu kadang dikasih satu bungkus isinya kayak keripik-keripik gitu. Tapi setelah saya hitung-hitung juga gimana satu keripik kecil kayak gitu yang bisa habis dalam hitungan sekejap, itu ternyata udah 200 kilokalori. Dan itu yang harus kita hati-hati. Jadi mendingan sesuatu yang mengenyangkan, ya, tapi energinya padat dan itu di dalam tubuh juga sangat mengenyangkan, yaitu umbi-umbian, ya, kemudian mungkin bisa dipakai kacang-kacangan. Itu bisa dipakai dan buah-buahan. Gitu, Mas. Oke. Jadi yang mengenyangkan belum tentu kalorinya rendah, tinggi itu bervariasi ya, Dok ya? Iya, benar, Mas. Sebenarnya ada satu pertanyaan lagi, Dok, tapi udah 8.30 ini. Dari Pak Bagus Hartono nih mengenai jadwal olahraga, itu sebaiknya sebelum atau sesudah makan, Dok? Jadwal olahraga itu prinsipnya adalah paling bagusnya adalah 1 jam sesudah makan atau 1 jam sebelum makan. Gitu, Mas. Baik. Prinsipnya kayak gitu. Memang berarti harus kita seimbangkan antara makan, olahraga, dan atur jaraknya tadi, Dok ya? Iya, kayak gitu, Mas.
Terima kasih banyak Dokter Putu Pande, spesialis gizi Iya. klinik atas sharing mengenai tips diet pada pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur antusias dari peserta luar biasa, banyak tadi tanya jawab dan ilmu yang baru kita dapatkan. Mudah-mudahan nanti bisa datang langsung ke Palembang, Dok. Jadi kita konsul offline di Oh iya, klinik Dr. Mina Pelaju. Ya, oke, Mas. terima kasih banyak atas perhatiannya para peserta dari Dokter Pande Putu, spesialis gizi klinik. Kepada Dokter Agung, mungkin ada yang ingin ditambahkan, Dokter Agung? Iya, mohon izin dokter, kemarin ada pertanyaan ya, mumpung hari ini bersama dokter dengan Dokter Putu spesialis gizi terkait dengan kuis yang kemarin, Oh dokter. iya. Jadi jawaban resminya berapa untuk para peserta semuanya ya? Mungkin sudah mulai menjawab, ada yang 300 kalori, 300, 400, ada yang 800 sekian. Silakan Oke. dokter. Ya. Kalau misalnya ngelihat dari sini, kita perhatikan tadi di sini. Saya bilang tadi kan kita jangan lihat dari kelihatannya kecilnya, kelihatannya kayak sehat. Kita lihat di sini kayak contohnya ada buahnya, stroberinya. Stroberinya ini kita lihat potong-potongannya. Anggaplah potongannya sekitar 3 atau 4 butir. 3-4 butir itu berarti sekitar 60 hingga 70 kilokalori. Kemudian kita lihat di sini ada gulanya. Gulanya ini sekitar 2 sendok makan ditaburkannya gula putih. Berarti gula putih 1 sendok makan itu sekitar 10 hingga 15 kali 2 30. Dari gulanya sendiri berarti sudah dapat sekitar 100 hingga 120 kilokalori. Berarti kita dapat sudah hampir 150 kilokalori. Kemudian kita lihat sini ada menteganya juga. Nah, menteganya itu dengan gambaran sini itu sendiri sudah 150. Itu berarti sudah 300-an, 300 hingga 400 sendiri total. Belum dengan pancake-nya. Pancake-nya ini kalau misalnya kita pakai patokan suatu merek pancake yang instan, satu potong pancake itu ada sekitar 150 hingga 200 kilokalori. Ini ada 3. Berarti sendiri udah 600 kilokalori. Berarti total ini sebenarnya sudah hampir 800 kilokalori. Gitu, Dok. Inilah jumlah yang kita nggak sadarin bahwa kelihatan makanan sehat, tapi ternyata kalorinya tinggi sekali. Jadi kalau ngeliat kalori dari pancake ini range-nya antara 750 hingga 800 kilokalori yang ada di pancake ini. Begitu, Dok. Ya, baik dokter. Seluruh peserta semuanya bahwa pada pagi hari ini berkaitan dengan Dokter Putu dan sudah 3 bulan dokter bahwa Iya. peserta semuanya sudah menjalankan program. Mudah-mudahan nanti kita tinggal melihat apakah ada penurunan berat badan secara by step dan penurunan lingkar perut begitu. Iya. Ya. Selanjutnya dikembali lagi ke Dokter Mariani atau dokter rekan-rekan dari Dokter RU 3 Pelaju. Silakan. Ya, terima kasih Dokter Agung. Semoga tadi kuisnya menambah semangat kita untuk mengatur pola makan, pola diet agar Sebuse dan program olahraganya sukses. Baik, akhir kata, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Sebuse. Ya, terima kasih semuanya.